Kemarin kita sudah selesai di sini ya, sudah membahas tentang karakteristik material ya. Jadi material tuh kemarin kita sudah membahas bahwa ada 3 karakteristik material. Yang pertama adalah apa aja? Siapa masih ingat material? Yang konduktif bukan, Bu? Betul. Jadi bersifat konduktif, bersifat lagi, apa lagi? Di elektrik, Dan magnetik. jadi ada 3 karakteristik bahan yang kita pelajari yang mempengaruhi nanti gelombang elektromagnetik ya di sana. Nah, 3 karakteristik itu dipengaruhi oleh parameter permitivitas, permeabilitas, dan konduktivitas ya. Jadi yang sifat konduktif itu dipengaruhi oleh parameter konduktivitas, yang bersifat dielektrik itu dipengaruhi oleh parameter permitivitas, dan kemudian kalau yang bersifat magnetik dipengaruhi oleh parameter permeabilitas ya, mu R. Baik. Nah, persamaan material dalam bahan itu menjadi seperti ini. Kita sudah membahas kemarin ya, di bagian ini, misalnya ini yang kemarin kita pelajari. Ininya tersimpan nggak kemarin? Bisa kalian akses dengan? Kalau di video ada sih ya. Jadi karena sifat bahan itu ada konduktor, dielektrik, dan magnetik, kemudian bersifat konduksi, polarisasi, dan magnetisasi, kemudian parameter yang berpengaruhnya ada konduktivitas, permitivitas, dan permeabilitas. Nah, untuk konduktor ada arus konduksi, kemudian untuk dielektrik yang berpengaruh ada arus polarisasi, kemudian pada permeabilitas nanti ada arus magnetisasi. Ya. Sehingga siapa yang masih ingat rumus Maxwell pada bahan itu kemudian menjadi dipengaruhi oleh nilai permitivitas, permeabilitas, konduktivitas, dan nanti akan ada arus konduksi, arus arus polarisasi, dan arus magnetisasi yang berpengaruh di sana ya. Sehingga rumus Maxwell pada bahan akan dipengaruhi oleh seperti ini ya. Jadi kalau ini rumus Maxwell, kita hapus dulu ya, yang kiri dan yang kanan nanti kita perbandingkan. Sorry. Rumus Maxwell di udara, dan di sini ada rumus Maxwell pada bahan. Di udara kita ingat rumus Maxwell yang pertama adalah kalau ini dalam bentuk integral dulu. Integral d dot ds ya, di mana d-nya itu adalah integral epsilon 0 e dot ds, integral tertutup, itu sama dengan integral pangkat 3 rho v dv. Kalau dalam bentuk ininya, diferensialnya, berarti divergensi d dot ds, di mana divergensinya itu sama dengan divergensi epsilon 0 e
divergensi D sama dengan rho V ya. Kalau dalam yang kedua, integral tertutup dari B dot ds sama dengan 0 dalam bentuk diferensial sama dengan 0 ya, divergensi B. Kemudian yang ketiga, integral tertutup counter E dot dl sama dengan minus B, salah nulis saya, sorry. Minus D integral B dot ds per dt. Atau kalau bentuk ininya, divergensinya, kurang E sama dengan minus dB per dt. Yang keempat yang cukup panjang. Yang keempat, integral tertutup kurang H dot dl atau B per mu ya, itu sama dengan integral J dot ds vektor ya, ditambah D per dt dari integral epsilon E dot ds. Ini kalau dalam bentuk tidak bisa digeser ya ke atas. Kalau dalam bentuk ininya, sorry ya saya nulis ke atasnya ya. Kalau dalam bentuk diferensialnya menjadi kurang H sama dengan J ditambah D per dt dari divergensi D gitu ya. Nah, sementara kalau dalam bahan ya, dalam bahan hampir sama, tapi di mana D itu adalah nanti yang harus kita catat di sini D-nya itu sama dengan epsilon 0, epsilon R dikalikan dengan E. Yang asalnya kalau di sini D itu sama dengan epsilon 0 E, karena tidak punya permitivitas bahan, tapi kalau pada bahan, di mana D sama dengan epsilon 0, epsilon R sama dengan dikalikan E. Atau B juga sama dengan mu 0, mu R, K. Gitu. Jadi rumusnya akan mirip sama yang pertama, divergensi D, misalnya ya. Divergensi D sama dengan rho V, tapi D-nya itu sama dengan epsilon 0, epsilon R dikalikan E. Nah, yang nomor 2, rumusnya divergensi B sama dengan 0, di mana B-nya itu sama dengan mu 0, mu R, H. Kalau yang sebelumnya, di sini kalau di udara, B itu sama dengan mu 0, H saja. Ya, tidak ada karakteristik mu R. Yang ketiga, rumus Maxwell-nya menjadi apa? Menjadi kural E ya, sama dengan do B per dt. Di mana mu B itu sama dengan mu 0, mu RH. Yang keempat menjadi kural H ya,
sama dengan J rapat arus induksi, rapat arus biasa ditambah rapat arus induksi J rapat arus induksi itu apa rumusnya? J rumusnya menjadi sigma E ditambah D per dt dari divergensi D. Itu ya rumusnya. Jadi sebetulnya rumusnya mirip, hanya kemudian pada D itu ada perkalian mu R-nya, pada D juga ada perkalian mu R-nya, gitu ya. Jadi seperti itu. Ditambah pada rumus yang keempat ada pengaruh arus konduksi. Sigma E itu arus konduksi. Jadi keterangannya di sini JC itu arus konduksi itu besarnya adalah sigma E. Gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, persamaan gelombang datar yang merambat pada media bukan ruang bebas ya. Kemarin kita sudah bahas ya, bahwa perambatan gelombang datar pada media bukan ruang bebas. Media ruang bebas atau vakum adalah media yang karakteristiknya hanya memiliki epsilon 0 dan mu 0. Media bukan vakum adalah media yang memiliki karakteristik epsilon R, mu R, dan sigma ya. Jadi kita punya epsilon, mu, dan sigma. Tidak sama dengan 0. Media dengan karakteristik epsilon tidak sama dengan epsilon 0. Mu tidak sama dengan mu 0, dan sigma sama dengan 0 disebut dengan dielektrik sempurna. Media dengan karakteristik epsilon, mu, dan sigma tidak sama dengan 0 disebut dengan media konduktif. Nah, pada media bukan vakum, hukum Maxwell harus dimodifikasi dengan menyertakan properti dari media tempat gelombang merambat. Asumsi yang digunakan untuk mendapatkan persamaan gelombang pada media vakum sama dengan yang digunakan pada persamaan pada ruang bebas. Ya. Jadi rumusnya sama gitu, tetap sama. Nah, di sini kemudian harus ada yang kita pahami, asumsi tambahan yang berhubungan dengan media perambatan. Media perambatan bersifat homogen. Ya. Asumsi kita tadi media perambatan bersifat homogen, berarti properti dari media tidak berubah berdasarkan lokasi. Dengan asumsi jarak A, jarak B, jarak C dari titik pusat, asumsinya sama, sehingga medianya sama, merata. Media bersifat linear, hubungan antara E dan D, dan B dengan H adalah proporsional dan linear. Begitu pula antara hubungan dengan nilai polarisasi, nilai magnetisasi, dengan H ya, polarisasi dengan medan listrik, dan magnetisasi dengan medan magnet. Itu linear. Jadi kalau yang satu naik 5, yang sana juga naik 5 gitu maksud. Naik 10, naik juga 10 gitu. 10 kali lipat jadi 10 kali lipatnya lagi gitu. 3 kali lipat jadi 3 kali lipatnya lagi. Jadi kalau medan listrik 3 kali lipat, maka D-nya juga akan 3 kali lipat lagi gitu maksudnya ya. Kalau polarisasi 3 kali lipat, maka medan listriknya juga 3 kali lipat. Kemudian media propagasi bersifat isotropis, properti dari media tidak berubah berdasarkan arah propagasi ya. Jadi dari arah propagasi manapun, medianya bersifat sama. Kemudian di sini kita lihat lagi perbandingan perbandingan bentuk persamaan Courant, hukum Faraday dan hukum Ampere. Yang ada Courant kan ada di hukum Faraday dan hukum Ampere pada ruang bebas dan media bukan ruang bebas. Pada ruang bebas ini menjadi Courant E sama dengan minus J omega mu 0H, atau Courant H sama dengan J omega epsilon E, sementara ruang bebas, ruang bukan bebas di mana ada nilai epsilon, ada mu, dan ada sigma menjadi seperti ini. Jadi minus J omega mu H. Ya, diperhatikan di sini. Kalau di sini ada
nolnya ya. Kalau di sini ada mu 0 ya, di sini mu saja. Di sini epsilon 0, maka di sini sigma E dan epsilon. Ya, jadi ada arus konduksi dengan ada arus pergeseran. Jadi sigma ditambah J omega epsilon gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian bentuk kompleks persamaan medan listrik pada ruang bebasnya menjadi seperti ini. Ini J beta, kita tahu dulu beta sama dengan omega akar mu epsilon. Ya, sekarang menjadi J beta 0 sama dengan J omega akar mu 0 epsilon. Karena J ini di bagian imajinernya dari persamaan perambatan. Jadi sebetulnya perambatan itu rumusnya begini. Ini adalah konstanta propagasi ya, atau perambatan. Konstanta propagasi ini ya, kita sebut gamma, ini dibacanya gamma. Gamma sama dengan J omega akar mu dikalikan epsilon minus J sigma omega. Besarnya adalah alfa ditambah J omega. Jadi kita akan mengenal di persamaan perambatan konstanta propagasi ini ada redaman dan ada konstanta fasa. Ada konstanta fasa dan ada redaman. Alfa ditambah J beta. Nah, konstanta propagasi alfa dan beta. Alfa dengan besar seperti ini, besarannya, kemudian beta besarannya seperti ini. Alfa satuannya neper per meter karena redaman, sifatnya redaman, sementara beta satuannya radian per meter. Ya, dia konstanta fasa. Persamaan gelombang medan listrik dan bentuk fasor dan medan bukan ruang bebas hanya seperti ini persamaan propagasinya, maka persamaan gelombang umumnya menjadi seperti ini ya. Kalau dulu kita mengenal hanya di sini misalnya ya E, maksudnya seperti ini. Kalau dulu kita sebelumnya hanya mengenal perambatan, rumus persamaan perambatan gelombang. E, di sini ruang dan waktu, berarti ruangnya Z, T, sama dengan E, M, ya, E magnitudenya, cos omega T dikurangi beta Z. Kemudian di sini ada arah getar AX dan ada satuannya volt per meter. Nah, pada ini di udara ya, di udara. Nah, nanti pada ininya dalam persamaan fasornya menjadi seperti ini. E Z, T EM sama dengan ya, ini sama dengan EM E pangkat minus J beta Z. Ya, seperti ini persamaannya. Volt per meter. Nah, kemudian kalau pada bahan menjadi persamaan perambatan gelombang pada bahan menjadi E Z, T ada EM kemudian dikalikan dengan persamaan alfa di sini ya, minus alfa Z, alfanya itu adalah redaman, kemudian cos omega T dikurangi beta Z AX dalam volt per meter.
Dalam fasor menuliskannya menjadi seperti ini, E, Z, T sama dengan EM, E pangkat minus alfa Z ditambah ya, kalau di sini nanti dikalikan lagi dengan E pangkat minus C beta Z. Harusnya seperti ini. Atau menjadi EM E pangkat minus gamma Z volt per meter. Volt per meter ya. Di mana gamma sama dengan alfa ditambah J beta. Ini adalah konstanta perambatan atau propagasi ya. Kalau ini kan kita tahu ini adalah konstanta fasa. Kalau ini adalah redaman. Satuannya meter per meter. Kalau ini satuannya radian per meter. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh segera diinterupsi. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya diinterupsi. Nah, persamaan gelombangnya pada media bukan vakum dalam fungsi ruang dan waktu menjadi seperti ini ya. Jadi ada E alfa Z nih di sini pengali yang membuat dia menjadi meredam karena efek dari alfa. Kemudian cos omega T dikurangi beta Z. Ini nih kalau ada pergeseran fasa. Ini yang merambat ke arah negatif, ini yang merambat ke arah positif ya. E pangkat alfa Z cos omega T ditambah beta Z. Nah, ini maaf, ini yang merambat ke arah positif, ini yang merambat ke arah negatif. Z ya. Nah. Ilustrasi perambatan gelombang pada media bukan ruang bebas itu karena ada nilai E minus alfa Z ya, dikalikan E minus J beta Z, seperti tadi saya sudah tuliskan ya. Ada nilai pengaruh redaman, di mana di sini terlihat bahwa ketika gelombang itu merambat, itu terjadi perubahan fasa, ya pergeseran fasanya, dan penurunan magnitud. Jadi ini efeknya redaman pada penurunan magnitud, ya. Jadi magnitudnya itu bisa berubah, ada yang makin habis, makin kecil, gitu ya, sampai habis. Kemudian ada pengaruh perubahan beta. Betanya tergeser, jadi perubahan fasa. Makanya di sini terlihat bahwa gelombang elektromagnetiknya itu kemudian menjadi mengecil magnitudnya dan fasanya menjadi berubah. Nah, itu kita akan kenal itu juga dengan istilah skin depth. Skin depth ini delta ya, delta kecil sama dengan jarak di mana magnitud dari medan listrik berkurang sebesar E pangkat minus 1. Dari harga maksimumnya EM pada posisi Z sama dengan 0 ya. E-nya pangkat minus 1. Kan paling berkurangnya tadi kan seperti ini. Misalnya ya. Kenapa kurangnya E dan Z E minus 1? Karena rumusnya ini nih. Ini ya. Rumusnya ada yang ini nih. Seperti ini. Nah. Gimana nilai EZ ya, EZ, T ini sama dengan EM
EM ya dengan E pangkat minus alfa Z ya. Nah, ini yang menyebabkan perubahan magnitud. Magnitudnya akan berubah besarnya tadi minimal ya berubah sebesar E pangkat minus 1 dengan asumsi misalnya alfanya 1 Z-nya 1 seperti itu. Jadi akan berubah sebesar E pangkat minus 1, E pangkat minus 1 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian lagi kita cek lagi. Nah, perumbatan gelombang datar pada media bukan ruang bebas, khusus berkaitan dengan skin depth, maka media propagasi konduktor sempurna sigma sama dengan tak terhingga, maka alfa pun akan menjadi tak terhingga. Nah, ketika alfa menjadi tak terhingga, skin depth-nya akan jadi 0. Maka gelombang tidak bisa menembus. Pada konduktor sempurna, apa yang terjadi? Terjadi pantulan. Jadi seperti kita bercermin pada kaca ya. Jadi efek dari konduktor sempurna itu gelombang elektromagnetik akan dipantulkan secara sempurna karena skin depth-nya 0 ya, tidak menembus. Kemudian media propagasi dielektrik sempurna tidak konduktif, sigmanya sama dengan 0, alfa sama dengan 0, maka skin depth-nya akan tak terhingga, maka gelombang akan mengalami peredaman. Jadi akan habis justru kalau dielektrik sempurna ya habis ya, meredam. Seperti itu. Perbandingan antara medan listrik dan medan magnet disebut dengan impedansi intrinsik. Ya, kita tahu impedansi intrinsik itu besarnya adalah perbandingan antara medan listrik dibagi dengan medan magnet. Bentuknya akan menjadi bilangan kompleks. Nah, medan listrik dan medan magnet pada media konduktif tidak akan sepasang, tidak sepasang. Pada media konduktif tidak sepasang, jadi media yang mempunyai nilai sigma tidak akan sepasang. Ini contohnya maksudnya sepasang seperti ini. Perbandingan antara medan listrik dan medan magnet punya titik-titik nol. Jadi titiknya ada titik-titik nol dan ada titik puncak. Itu menunjukkan dia sepasang. Nah, kalau dia tidak sepasang, dia tidak ada titik nolnya bergeser. Perlambatan gelombang datar pada media bukan ruang bebas, kecepatan fasa pada media bukan vakum menjadi omega ditambah beta, di mana omeganya beta nilainya omega akan mu epsilon dibagi 2 dikalikan akar 1 ditambah sigma omega epsilon kuadrat ditambah 1 dikuadratkan pada ruang bebas ya. Sementara pada ruang bebas hasilnya seperti ini. Ini pada media bukan vakum, kalau justru yang atas media bukan vakum, yang bawah pada ruang bebas. Nah, kemudian persamaannya medan listrik dan medan magnet uniform pada bidang tegak lurus arah lambatan. Dan medan listrik dan medan magnet tegak lurus satu sama lain, keduanya tegak lurus arah lambat gelombang. Perbedaannya kalau ruang bebas, dan medan listrik dan medan fase sefasa, kecepatan fasa sama dengan kecepatan cahaya, panjang gelombang pada ruang bebas lebih besar daripada panjang gelombang di media konduktif, sementara pada media konduktif, medan listrik dan medan magnet tidak sefasa, kecepatan fasa lebih rendah daripada kecepatan cahaya, panjang gelombang pada media konduktif lebih kecil dari panjang gelombang di ruang bebas. Ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Coba. Dari situ bisa dipahami. Erni sama Farah ya, coba kita lihat ya. Belum paham banget sih Bu, masih pusing. Nah itu dia, supaya nggak pusing. Nah coba lihat di sini ya, contoh yang dikerjakan oleh Farah ya. Farah ya, nggak apa-apa ya, kita supaya dalam rangka juga supaya benar pemahamannya.
identifikasi apakah air laut memiliki karakteristik bersifat konduktor atau dielektrik pada frekuensi 1 kHz, 1 GHz ya gitu. Betul, apakah ciri dia bersifat konduktor dan dia bersifat dielektrik? Farah bisa mengambil soal seperti ini. Kenapa? Jadi betul ya, misalnya di sini apakah air laut memiliki air laut tuh jadi pada kasus di mana barangnya sama ya, misalnya bahannya sama air laut, tapi dia bisa bersifat konduktor atau bisa juga bersifat dielektrik karena frekuensi tertentu ya, karena frekuensi tertentu. Nah ini itu dikarenakan ya dia memiliki sifat los tangan ya, los tangan. Oke, akhirnya kita harus pelajari yang di sini ya. Ini terlihat. Ini sebetulnya materinya sudah saya bagikan ya. Ya, betul? Udah, Bu. Oke, sudah dikirimkan ya di grup. Oke, baik. Ini ya. Jadi pada gelombang datar pada bahan itu kita akan belajar review. Di sini tuh sebetulnya ada gelombang datar sama di udara, di elektrik, konduktor, dan yang lainnya ya. Jadi ini mengingatkan saja bahwa perambatan gelombang di udara itu seperti kita melempar batu ke sungai ke danau misalnya. Nanti di sana ada riak. Riak itu yang bergelombang, gelombangnya makin lama makin jauh, makin pudar gitu ya, seperti itu. Makin di tengah dekat dengan sumber makin besar. Nah, yang arahnya menjauh itu menunjukkan arah perambatan, sementara arah yang naik turun itu disebut arah getar. Nah, waktu itu juga kita sudah paham ya, mudah-mudahan masih paham, masih ingat kenapa disebut datar, gelombang datar. Kenapa disebut gelombang datar? Ya, karena sebetulnya kita mengamatinya sangat jauh. Jadi seolah-olah bagian yang paling jauh itu seolah-olah kita lihat sebagai bidang datar. Nah, kalau jauh berarti titik sumber dianggap sebagai titik. Ya, karena sangat jauh sumber dianggap jadi titik. Efeknya lagi, segala sesuatu yang jauh akan berakibat kepada sesuatu yang menjadi pembaginya menjadi besar. Ketika pembagi menjadi besar, ya, maka segala sesuatu yang kita bagi dengan luas, hasilnya jadi 0. Ya, seperti itu. Masih ingat kan? Bisa dipahami nggak bagian yang ini? Kenapa akhirnya disebut gelombang datar? Bisa ya? Farah bisa paham ya? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Nah, di sini gelombang datar di udara, persamaan Maxwell dapat diturunkan dari persamaan Maxwell. Persamaan gelombang diturunkan dari persamaan Maxwell. Untuk udara maupun vakum, persamaan gelombangnya ditentukan oleh parameter mu0 dan epsilon 0. Nah, ya di sini mu0 epsilon E ya, di sini untuk hukum Maxwell yang pertama, atau divergensi D sama dengan yang kita tahu kan rho V ya, tapi karena di datar, ini bahasanya udah datar, terus di udara. Kalau di udara berarti efeknya epsilonnya tidak ada epsilon 0, tidak ada epsilon R, sehingga nilainya hanya epsilon 0. Seperti itu. Menjadi nilainya 0, rho V menjadi 0 karena dia gelombang datar ya. Asumsinya kita mengamatinya jauh, kalau pengamatan jauh, segala sesuatu yang pembaginya adalah luas, jarak, dan sebagainya, nilainya jadi 0. Maka, hukum Maxwell di medium udara pada gelombang datar, ya, nilainya jadi ini ya. Hukum Maxwell yang pertama sama dengan 0, hukum Maxwell yang kedua divergensi H atau B sama dengan 0, divergensi kurel E sama dengan minus
do T per do T dari B, di mana B adalah mu H, kemudian kural H sama dengan do per do T epsilon E, tinggal epsilon, di mana rapat arus nilainya jadi 0, kan pembaginya luas ya. Jadi nilai gelombang datar di udara hasilnya jadi seperti ini. Kemudian karena dibentuk dalam fasor, maka yang persamaan turunan D per DT menjadi menjadi J omega. Kalau di sini J-nya ditulisnya I ya. Jadi J omega mu H, dan H menjadi J omega epsilon E gitu ya. Jadi sebetulnya gampang menghafalkannya ya, misalnya divergensi E sama dengan 0, divergensi H sama dengan 0, kural E sama dengan J omega mu H, kalau sementara kural H menjadi J omega epsilon E gitu ya. Ini hukum Helmholtz, akhirnya menjadi beta sama dengan omega akar mu epsilon, mu 0 epsilon 0, atau sama dengan omega per C, makanya sama dengan kecepatan di udara. Ini ilustrasinya merambat ya. Lihat di sini ininya magnitudenya sama terus. Kemudian punya nilai titik-titik 0 yang nanti akan sefasa dengan medan listrik dengan medan magnetnya. Jadi akan ada titik 0. Perpotongan antara medan listrik dan medan magnetnya di sini ya. Yang merah dengan yang kuning ada perpotongan di titik-titik 0. Ini sefasa. Nah, pada dielektrik, nah di sini ada catatan misalnya ada 3 kondisi sebetulnya ya yang nanti kita perlu perhatikan. Di sini disebut dielektrik sempurna. Dielektrik sempurna. Bahan dielektrik sempurna adalah bahan isolator. Jadi dielektrik sempurna itu hampir seperti bahan isolator. Bahan ini memiliki konduktivitas sigma sama dengan 0. Perhatikan, hafalkan bahwa sigmanya konduktivitasnya sama 0. Kalau dia dielektrik sempurna, konduktivitasnya nilainya 0. Parameter yang membedakan bahan dielektrik sempurna dengan di udara adalah adanya parameter permeabilitas pada dielektrik dan permitivitas pada dielektrik. Jadi ada nilai epsilon dan mu yang dipengaruhi mu R dan epsilon R. Ya. Ini sigma dielektrik sempurna, sigma sama dengan 0. Sementara mu sama dengan mu 0, mu R, di mana mu R lebih besar dari 1, epsilon sama dengan epsilon 0, epsilon R, di mana epsilon R lebih besar dari 1. Nah, kita tahu itu pada dielektrik sempurna. Ya. Yuk kita catat di sini. Pada dielektrik sempurna ya. Tadi catatannya kita bandingkan antara dielektrik sempurna dengan udara ya nanti. Udara dulu ya. Udara punya nilai sigma sama dengan 0. Mu R sama dengan 1 karena udara. Kemudian epsilon R sama dengan 1. Sehingga di udara sigma sama dengan 0 ya. Punya nilai mu-nya sama dengan mu R. Mu 0. Epsilonnya sama dengan epsilon 0. 1 di udara. Kemudian yang kedua tadi di dielektrik sempurna. Dielektrik sempurna. Apa sifatnya? Konduktivitasnya sama dengan 0. Mu R lebih besar dari 1 dan epsilon R juga lebih besar dari 1 atau tidak sama dengan 1. Sehingga ya nilai mu-nya menjadi mu 0 dikali mu R, epsilonnya menjadi
epsilon 0 dikalikan epsilon R. Ini pada dielektrik sempurna. Jadi bedanya pada antara di udara dengan dielektrik sempurna hanya pada nilai mu R dan epsilon R. Tahu guys. Yang lainnya sigmanya sama dengan itu ya. Kemudian kita lihat lagi, balik lagi. Itu tadi sifat yang harus kita hafalkan ya, kita ingat. Kemudian persamaannya menjadi ini, hukum Helmholtz-nya. Nah, sehingga betanya menjadi omega akar mu epsilon kalau pada dielektrik sempurna. Jadi ada nilai mu dan nilai epsilon, di mana dipengaruhi oleh mu R dan epsilon R ya. Jadi ini rumus besarnya mu epsilon. Kemudian akan ada nilai beta ya, di mana betanya nanti akan dipengaruhi mu R dan epsilon R. Ya. Rumus persamaan gelombangnya menjadi seperti ini. E cos beta Z ditambah omega T masih tetap hampir mirip sama, di mana tapi betanya itu dipengaruhi oleh epsilon R dan mu R. Nah, rumus impedansi intrinsiknya juga menjadi ada pengaruh mu epsilon. Ya, mu epsilon. Seperti itu. Ditambah di mana mu epsilon ini sama dengan impedansi intrinsik dikalikan dengan akar mu R dibagi epsilon R. Sifatnya masih akan sefasa. Ya. Magnitudenya juga akan sama. Yang membedakan udara vakum dengan bahan dielektrik adalah impedansi intrinsiknya. Di mana impedansi intrinsik di udara ada 377, sementara impedansi intrinsik di dielektrik sempurna adalah 377 dikali perbandingan antara mu R dibagi epsilon R. Ya kan? Karena dia nilainya akar mu epsilon. Mu itu besarnya kan mu 0 dikali mu R dibagi epsilon 0 dibagi epsilon R. Sehingga kalau mu 0 dibagi epsilon 0 menjadi 377, mu 0 dibagi epsilon 0 jadi 377, sehingga kemudian tinggal dikalikan dengan akar mu R dibagi epsilon R. Nah, contohnya ini. Ya, diketahui misalnya. Ini tadi kita masih membahas dielektrik sempurna, berarti kita asumsikan bahwa bahan ini merupakan dielektrik. Ya, karena merambat di dalam air suling dengan mu R 1. Ya, lebih besar atau sama dengan 1, sama dengan epsilon R-nya sama dengan 4. Kalau mu R itu selain yang bersifat magnetik nilainya 1. Yang sangat magnetik nilainya akan besar 99,99 gitu ya. Kalau yang sifatnya sangat magnetik. Nah, ini air suling tidak bersifat magnetik, jadi asumsinya mu R sama dengan 1, epsilon R-nya sama dengan 4. Nah, apa yang harus kemudian kita cari bila kita diminta untuk menghitung ini? Mari kita kerjakan ya. Kita kerjakan. Ada yang sudah melakukan latihan ini? Ada yang udah nyoba? Coba bantu dituliskan, coba. Siapa? Tinggal yang D-nya aja yang belum. Yang D-nya yang belum? Oke. Iya. Coba kita kerjakan ya, Ismail ya. Kita kerjakan ya. Ini tolong bantu dituliskan ya. Nanti supaya Ibu hafal. Hafal nih. Oke ya. Yuk kita tulis dikerjakan sama-sama. Tadi persamaan gelombangnya gimana? E sama dengan medan listriknya. Ada yang ingat? Satu. Dicatat nggak? Tadi belum.
Iya. Cos Cos. 2pi 10 pangkat 6T. Oke. Di sini kita tuliskan ya, bentuk cos 2pi kali 10 pangkat 6 6T minus dikurangi omega enggak akar akar mu epsilon Z. Z. AY. Iya ya. Oke. Iya. Volt per meter. Berarti dari sini kita bisa melihat ya. Di sini ini adalah nilai apa? Beta ya. Iya. Oke. Konstanta fasa. Kemudian kita bisa melihat ini. Ini adalah omega T, gitu Omega. ya. Iya. Di mana omega sama dengan 2πf, gitu ya. Sehingga dari persamaan di atas, frekuensinya berapa? 1 giga. 1 mega, 1 giga. Ayo. 10 pangkat 6 mega ya. 1 megahertz. Frekuensinya jadi 1 megahertz ya kan? Betanya yang kemudian kita akan cari. Diketahui dari persamaan, diketahui dari soal, epsilon R-nya 4 ya. Mu R-nya sama dengan 1. Gitu ya? Oke. Berarti betanya bisa kita cari. Beta sama dengan omega akar mu epsilon. Omega itu apa? 2πf. Akar mu 0, epsilon 0, dikalikan dengan mu R, epsilon R. Gitu ya? Kan mu 0, mu R, mu. Epsilonnya epsilon 0, epsilon R gitu ya. Yang kita tahu, pernah kita mempunyai rumus 1 per akar mu R, epsilon R sama dengan C, gitu ya? Ya, mudahnya seperti itu. Berarti mu 0, epsilon 0 sama dengan C. Berarti 2πf per C gitu ya. Akar mu R, epsilon R. Ini 2pi kali 10 pangkat 6 per 3 kali 10 pangkat 8 akar 4 gitu ya. Jadi besarnya berapa nih? Ini 2 sisa. Ini 2. Berarti 4pi per 3 kali 10 pangkat minus nggak? C itu 8 ya. Minus 2 ya. Gitu ya? Betul nggak? 2 aja di bawah tapi. Oh iya 2, betul. Sorry. 2 di bawah jadi kalau di bawah ke atas jadi minus gitu. Iya, ke atas aja. Negatif. Oke. Sorry. Sama dengan 4pi per 300. Oke. Itu untuk beta. Sekarang yang ditanyakan yang pertama, arah propagasi dan arah polarisasi. Arah propagasi kemana? Arahnya kemana? Propagasinya ke Z. Z. Oke. Ke Z positif negatif? Positif. Nah, kemudian arah rambat itu sama dengan propagasi. Kemudian arah getar. Arah getarnya kemana? B. Positif ya. Positif ya. Positif. Sorry. Nah, gitu. Kemudian yang B, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang di dalam air swim. Cepat rambat gelombang itu kecepatan V ya, V. V
itu adalah besarnya lambda F. lambda F. Di mana lambdanya juga harus sudah dihitung dari ini ya, Dari yang beta. dari beta. Lambda beta 2pi per beta. 2pi per beta dikalikan F. F-nya 1 kali 10 pangkat 6. 2pi per 4pi dibagi 300 dikalikan 1 kali 10 pangkat 6. Nah, ini coret-coret. Ini jadi 2. 300 naik ke atas ya. Ya, jadi kecepatan cahaya. Jadi berapa? Jadi C lagi. 3 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. Jadi 3 kali 10 pangkat 8. 8 dibagi 2 gitu ya. Oh iya, ada 2 ya. Ada 2-nya, jadi setengah. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 8. Ini terbukti. Jadi kalau misalnya kecepatan rambat gelombang pada bahan di elektrik, dia menjadi setengah kalinya lebih lambat dibandingkan di udara. Ini masuk akal ya, coba bayangkan. Misalnya kan di sini di elektrik dengan asumsi isolator. Makin sempurna di elektrik itu makin bersifat isolator, makin bersifat merambat gitu kan. Artinya kalau misalnya gelombang elektromagnetik masuk ke bahan tersebut, pasti kecepatannya menjadi lebih rendah, ya kan? Seperti itu. Kecepatannya ternyata betul jadi lebih rendah. Sekarang yang C-nya C lambda ya. Lambdanya gimana? 2pi per beta. 2pi Ya, per beta. atas. Jadi 2pi per 4pi per 300. Itu sama dengan 300 per 2 ya? Iya. 150 meter. Terus selain panjang gelombang yang ditanya apa lagi? Konstanta propagasi. Konstanta propagasi juga udah diisi. Jadi kita sudah tahu ini, sudah tahu ini. Nah sekarang yang berikutnya. Coba diingat. 4pi per 300 ya, beta 4pi per 300 ya. Yang kita tahu beta sama dengan 4pi per 300 ya tadi ya. Radian per meter. Nah sekarang kita perlu medan magnet H. Medan magnet tuh perlu apa saja? Kita harus tahu juga impedansi intrinsik. Impedansi intrinsiknya. Impedansi intrinsik itu rumusnya adalah eta. Etanya itu besarnya adalah akar mu dibagi epsilon, gitu ya. Jadi ini besarnya sama dengan mu 0 dibagi epsilon 0 dikali mu r dibagi epsilon r, gitu kan? Iya. Mu 0 epsilon 0 kita tahu berapa nilainya? Akar mu 0 epsilon 0. 377. 377 sama dengan impedansi intrinsik di udara. Makanya kemudian ini tinggal 1 dibagi 4 ya. Jadi 377 per 2 gitu ya. Iya. Hasilnya berapa? Sekitar 18,85 ya. 1,5 ya. Nah, gitu. Ohm. Nah, kenapa kita perlu impedansi intrinsik? Karena untuk mencari medan listrik, kita tahu perbandingan antara medan listrik dengan medan magnet itu adalah impedansi intrinsik. Yang diketahui medan listrik, maka untuk mencari medan magnet, amplitudonya sama dengan medan listrik dibagi dengan eta. Kita tahu medan listriknya berapa? 1 ya. 1 volt dibagi
188,5 ohm. Volt dibagi ohm. Jadi berapa ini? Satu dibagi 188,5 berapa kira-kira? 5,3 kali 10 pangkat min 3. 5,3 kali 10 pangkat minus 3 ya. Iya. Per meter. Maka persamaan medan magnet dalam ini H, di sini dia Z, T juga sama dengan H kan di sini ya pasti cos ini magnitud cos omega T dikurangi beta Z. Nah kalau di sana medan listriknya ke arah Y dan arah rambatnya ke arah Z, kemana arah getar medan H? Pakai kaidah tangan kanan. Ya. Kita tahu, kita gini kan, seperti ini ya. Asumsi medan listrik, medan magnet, kemudian arah getar. Arah getar, ini TZ ya. Arah rambat ya, arah rambat. Kalau ini putarnya ke sana. Salah ya, salah saya. Kalau begini, medan listrik, medan magnet, ke sana. Kalau gini, medan listrik, medan magnet, benar. Medan listrik, medan magnet, arahnya ke sana. Ya, ke sini. Nah, kalau gitu, ini kan yang biasa ya, kita tahu di sini medan Y, X, Y, terus kemudian Z. Betul ya, X, Y, Z. Z-nya ke sana. Nah, sekarang kalau misalnya ini medan listriknya di sini. Sementara arah rambatnya ke sana. Di mana medan magnetnya? Berarti arah rambatnya tetap ke sana ya. Arah rambatnya ke sana. Misalnya di sini medan listriknya ke arah Y. Berarti ke sana. Nah, ke sana ya. Medan listriknya ke arah Y. Maka medan magnetnya ke arah X negatif. Berarti di sini AX tapi negatif. Atau jangan di sini dulu lah. Masih bingung dari mana gitu ya. Minus AX. Ampere per meter. H-nya kita ketahui, H-nya berapa tadi? 5,3 kali 10 pangkat minus 3 cos omega T-nya 2pi kali 10 pangkat 6T ya. Dikurangi betanya 4pi per 300 Z minus AX ampere per meter. Atau sama dengan, ini minusnya kita pindahkan ke depan. Minus 5,3 kali 10 pangkat minus 3 cos 2pi kali 10 pangkat 6T dikurangi 4pi per 300 Z AX ampere per meter. Bisa ya dipahami ya? Oke? Jadi yang D itu jawabannya bagaimana? Jawabannya ini ya. Oke ya, bisa paham ya? Dari mana yang D? Berarti D-nya udah selesai. Oke. Bu, Ya? untuk yang si H-nya itu negatif AX karena tadi si medan listriknya ke AY ya? Iya, medan listriknya AY. Kan selama ini gini ya,
Bukan yang jadinya positif kalau arah getarnya sama-sama ke Z. Kalau normalnya kan gini, X, Y, Duh, gimana ya? Segitiganya itu kan X, Y, Z. Kalau tegak lurus satu sama lain, itu dari X menuju Y hasilnya Z. Nah, sekarang yang diketahui justru Y menuju minus X harusnya Z gitu. Beda arah. Maka negatif X-nya. Oh, kalau lebih mudahnya lagi, gunakan kaidah tangan kanan deh. Oh iya, Gimana sih? kali cross product. Kan umumnya gini, paling tidak ginilah, setidaknya ya, simpelnya seperti ini. Kalau kita tahu medan listrik itu, medan E itu di sumbu X misalnya ya, kemudian H itu di sumbu Y, pasti arah rambatnya ya, perambatannya di arah Z gitu kan? Iya. X, Y, Z, dan ini positif semua. Nah sekarang kebalik justru, E-nya di Y, H-nya di mana nih? Sementara P-nya ke Z. Pasti nggak akan sama, ya pasti X gitu ya, pasti X gitu, tapi X-nya positif atau negatif. Nah gitu, gitu ya, tinggal. Normalnya itu, kalau misalnya EY, HZ, maka PX, itu positif semua, ya kan? EY, HZ, PX, itu positif semua. Nah kalau ini Y ke Z, gitu, harusnya kan, berarti ini minus Y, minus X pasti. Jadi gunakan kaidah tangan kanan ya, misalnya gini ya. Kalau ini medan listriknya ke arah harusnya ini tuh ke arah Y ya. Misalnya asumsinya Y-nya gini. Nah, Y. Sementara ini Z positif, maka ini ke bawah. Kalau X itu harusnya ke atas. Ini berarti ke bawah kan ya, X negatif gitu. Gunakan kaidah tangan kanan. Coba biasakan. Emang kalau tidak bisa divisualisasi agak lama gitu. Memang perlu lentur nih nyoba X, Y, Z-nya gitu. Oke. Bisa ya dipahami ya Zaki ya? Siapa? Salah saya. Alif Davi. Ya, Iya, Alif ya. Oke. Bisa ya dipahami. Oke. Oke, ini udah selesai. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Berarti tadi soal yang tadi sudah kita selesaikan. Nah, sekarang apa lagi? Kondisi bagaimana lagi? Kemudian ini ada lagi contoh. Suatu gelombang berjalan ke arah X positif. Gelombang berjalan ke arah X positif. Dalam medium dielektrik tak merugi, non-ferromagnetik nih. Non-ferromagnetik berarti tidak bersifat magnetik ya, berarti mu R-nya sama dengan 1. Nih, kita perlu ada pengetahuan yang lain ya, kalau misalnya disebutkan non-ferromagnetik, paramagnetik, itu berarti kan artinya tidak bersifat magnetik, nah, makanya mu R-nya sama dengan 1. Kalau bersifat magnetik, maka mu R-nya akan lebih dari 1. Bahkan kalau sifat magnetiknya sangat besar, mu R-nya bisa 99,99 seperti itu ya. Waktu itu tabel kita pernah perlihatkan. Jadi makin besar nilai magnetiknya, makin besar nilai mu R-nya. Nah, kalau misalnya sifatnya non-ferromagnetik atau paramagnetik atau tidak bersifat magnetik, mu R-nya nilainya 1. Ingat-ingat ya, gitu. Mu R-nya sama dengan 1. Dengan bentuk fasor untuk intensitas medan magnetnya di X sama dengan 0 ya. Ini X sama dengan di X sama dengan 0, maka medan magnetnya tuh diketahui besarnya adalah 80 AY ditambah 60 E pangkat J pi per 2 AZ. Jadi H-nya itu ini nih di antara medan listrik di antara sumbu Y dan AZ. Ya.
Sementara gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Nah, impedansi intrinsik medium tersebut diketahui adalah 200 ohm. Setelah menempuh jarak 10 meter, gelombang tersebut fasanya tergeser 1 radian. Tentukan permitivitas relatif bahan. Yang kedua, vektor intensitas medan listrik gelombang tersebut dalam bentuk sinusoidal domain waktu. Bagaimana kita menjawab ini? Nah, apa yang harus coba ditulis dulu ya? Contohnya, oke. Permitivitas relatif bahan epsilon R. Epsilon R akan diketahui dari apa? Nah, di sini apa yang bisa menjadi informasi buat kita? Di sini ada 60 E pangkat J Pi per 2. Pi per 2. Kita tahu kalau misalnya pada dielektrik, ya, dielektrik tidak merugi, asumsinya dia nilai sigmanya sama dengan 0. Kalau sigma sama dengan 0 berarti pi per 2 ini ada nilai beta, ya. Nilai beta. Betanya kita tahu, kan ini J beta, ya. J beta itu J beta. Maka ininya adalah X-nya 0. Jadi di sini pas ininya betanya sama dengan pi per 2. Oke ya. Pertama itu. Terus kemudian setelah menempuh jarak 10 meter, pada X sama dengan 10, gelombang tersebut fasanya bergeser 1 radian. Nah, dicek 1 radian, fasanya. Berarti 10 ya, di sini ya, 10 meter. X-nya tuh 10, CX, maka fasanya akan bergeser menjadi 1 radian. Oke, kita coba ya. Tadi disampaikan kalau medan listrik ya, medan listrik, medan magnet ya. Medan magnet. Diketahui H-nya pada X sama dengan 0 sama dengan apa ini? 80 AY ya. Ditambah 80 AY ditambah 60 E pangkat J Pi per 2, J Pi per 2. Pi per 2 AZ. AZ juga ya? Sorry. Pi per 2 bukan, sorry. AZ. Oke. Pi per 2 AZ. Nah, kita tahu di sini diketahui juga pada saat X sama dengan 10 ya. X sama dengan 10 meter. Setelah menempuh jarak 10 meter, gelombang tersebut fasanya bergeser jadi 1 radian. Betanya jadi 1 radian ya. Gitu. Pada saat X sama dengan 0, berarti di sini asumsinya E pangkat minus J Pi per 2. Berarti beta itu sama dengan Pi per 2. Ya. Pi per 2. Sementara pada 1 radian, kan di sini harusnya 0 ya. Sorry. 0. Pada saat ini tuh 0, berarti di sini 0 ya. Oh, gimana? Jadi persamaan umum itu kan harusnya begini.
H X, T sama dengan H cos omega T dikurangi beta Z. Itu kan? Beta Z, beta X. Beta X, Y misalnya ya. AY. Atau di sini H dikali E pangkat minus J beta X. Ya, persamaannya tuh harusnya seperti ini. AY misalnya. Dan bisa jadi di sini juga ada dia di AX misalnya ya. Ditambah H E pangkat J beta X Z. Nah, berarti kalau misalnya pada saat 0, asumsinya pada H sama dengan 0, maka di sini 0, berarti ini kan 1 harusnya. H E pangkat 0 AY dengan H E pangkat minus J, waalaikumsalam, beta 0, ini juga harusnya 0, AZ, gitu kan. Ya, masuk, silakan. Tunggu di situ ya. Begitu. Jadi seperti ini. Jadi kalian tuh harus mencoba dulu memasukkan ke dalam persamaan seperti ini. Jadi kalau gitu kan berarti ini minus J beta X, X-nya sama dengan 0. Berarti H di sini yang 80 gitu ya. H ini 80. Sementara di bagian Z, kenapa X-nya tidak 0? Berarti ini ada persamaan tertentu. Sehingga nilainya menjadi 60 E pangkat JP. Nanti kemudian ketika 10 X-nya sama dengan 10, kalian masukkan lagi di sini H sama dengan 10 pada saat X-nya 10. Nanti ada persamaan. Jawabannya betanya harus sama dengan 1 radian. Gitu loh. Seperti itu. Jadi masukkan dulu ke dalam persamaan-persamaan matematis yang diketahuinya. Gitu. Coba dulu ya. Nanti silahkan dicoba dulu. Coba ya Alif ya, nanti sama Faras cobain. Misalnya. Akhirnya nanti kemudian kita akan dapat permitivitas. Karena nanti dari nilai beta, beta itu kan sama dengan omega akar mu epsilon. Omega nanti bisa kita cari ya. Terus kemudian epsilon R dan mu R bisa kita cari kemudian. Karena tadi ada pergeseran. Jadi ada 2 persamaan kan dari situ. Nanti kemudian di bawah vektor intensitas. Vektor lagi medan listrik, karena di sini medan magnetnya berbentuk vektor AX, dan di antara vektor AX dan AZ, maka nanti medan listriknya pun akan di antara vektor AY dan AZ, misalnya gitu. Oke ya, sampai situ dulu. Kemudian nanti kita akan mengenal lagi dielektrik merugi, akan mengenal lagi nanti di konduktor sempurna, konduktor saja. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah belum, Bu. Si baca-baca lagi. Oke. Baik, lanjut lagi ya sebentar. Kita lanjut lagi ke dielektrik merugi. Nah, dielektrik merugi adalah dielektrik seperti bahan isolator, bahan yang memiliki konduktivitas sigma yang kecil. Ya. Kalau sempurna itu isolator juga ya, tapi kalau misalnya merugi itu ada sifat apanya ya?
ada sifat konduktivitasnya juga, jadi bisa menghantarkan juga gitu ya. Jadi insulatornya tidak insulator sempurna. Contoh bahannya air laut, lautan asam, lautan basah, tanah yang mengandung serbuk besi dan sebagainya ya. Jadi itu dielektrik merugi. Disebutnya dielektrik merugi. Nah, kalau dielektrik merugi itu punya nilai sigma. Kalau tadi dielektrik sempurna, sigmanya sama dengan 0. Sementara kalau dielektrik merugi, dia punya nilainya, ada nilainya, meskipun kecil sekali. Tapi ada nilainya. Jadi ada nilainya, meskipun kecil sekali. Kemudian nilai mu, R, dan epsilon R-nya sama dengan dielektrik. Dia lebih besar dari 1, atau sama dengan 1 untuk mu R, sementara epsilon R-nya lebih besar dari 1. Jadi punya sifat bahan, di sigmanya kecil, dan mu R, epsilon R-nya lebih besar dari 1. Atau sama dengan 1. Sementara epsilon R-nya harus lebih besar dari 1. Oke. Nah, kemudian kita akan mengenal nih konstanta tangensial loss. Nah, yang tadi di soal yang dibuat oleh Farah, ada disebutkan, dituliskan, namanya konstanta tangensial. Atau rugi-rugi tangensial. Loss itu kan sebutnya rugi-rugi ya, konstanta tangensial atau rugi-rugi tangensial. Rugi-rugi tangensial itu seolah-olah seperti ini, bahwa kita pada bahan itu, pada bahan yang bersifat dielektrik, dikenakan medan listrik, maka sifatnya, sifat elektron bebasnya itu akan sangat terpengaruh. Ada yang bersifat, tadi kan kalau nilai permitivitas, ada nilai permitivitas berarti mengakibatkan dia terpolarisasi ya, terpolarisasi. Kemudian ada sigma juga, meskipun sigmanya kecil, berarti akan muncul juga arus konduksi. Nah, ya, akan ada muncul arus konduksi dan arus pergeseran terpolarisasi di sini ya. Ada JD dan ada JC efeknya. Sehingga nanti akan terdapat rugi-rugi. Nah, sigma itu akan menyebabkan redaman atau rugi ya. Sementara arus pergeseran tidak menyebabkan rugi. Nah, nanti akan ada perbandingan antara penyebab redaman dengan arus pergeseran. Nah, arus konduksi dibagi dengan arus pergeseran, arus konduksi dibagi dengan arus pergeseran, atau sigma dibagi omega epsilon, itu disebut dengan rugi-rugi tangensial. Jadi kita nanti bisa mengecek apakah bahan ini bersifat dielektrik merugi atau konduktor sempurna atau konduktor sekali. Itu sifatnya dari sini, rugi-rugi tangensial. Ya. Nah, nilai perak. Perak sangat konduktor karena nilainya besar sigmanya, lihat 6,1 10⁻⁷ besar. Tembaga juga menjadi penghantar listrik yang baik emas, aluminium juga. Tapi untuk air laut lihat sigmanya kecil 4. Tanah basah 10⁻⁻3, tapi punya dia nilai sigma. Nilai silikon juga punya 3,4 kali 10⁻⁴. Dan nilai epsilon R yang lebih besar dari 1, besar ya, epsilon R-nya. Sementara mu R-nya 1. Nah, ini akan berefek kepada rugi-rugi tangensial. Nah, makanya di sini, kenapa justru pada frekuensi yang berbeda untuk satu bahan, dia punya sifat yang sangat berbeda. Apakah dia bersifat konduktor atau dia bersifat dielektrik. Nah, itu. Kemudian hukum Maxwell-nya sama ya. Masih sama, ya pasti sama ya. Maxwell-nya nanti tinggal kalau ada nilai sigma berarti ada nilai konduktivitas berarti ada arus konduksi gitu ya. Berarti tinggal ditambahkan arus konduksinya. Arus konduksi berarti rumus Maxwell yang keempat besarnya menjadi nilai konduktivitas sigma ditambah J omega epsilon gitu ya. Ini yang tadi pengaruh rugi-rugi tangensial. Rumusnya juga jadi menyesuaikan. Pokoknya ada nilai alfa. Konduktivitas itu berpengaruh kepada nilai alfa. Sehingga nilainya akan ada nilai rugi-rugi redaman. Sehingga pada persamaan Maxwell ini, orang menyebutkan rumus untuk persamaan Maxwell perambatan gelombang elektromagnetik yang paling lengkap itu ada di dielektrik merugi. Ya kan ada E pangkat minus alfa Z-nya, kemudian omega T, ada beta Z,
Sementara yang kalau pada di udara dan pada di elektrik sempurna, ini kita tidak ada E pangkat minus alfa Z, karena tidak punya nilai konduktivitas. Gitu ya. Rumusnya menyesuaikanlah. Pokoknya kalau kalian hafal satu rumus, kesananya jadi tahu. Hampir sama. Sifat redaman, konstanta fasa. Terlihat medan listrik E dan medan magnet tidak akan sefasa kalau pada dielektrik merugi. Nah ini coba ini mudah kan. Gelombang elektromagnetik merambat di air laut memiliki karakteristik mu R 1 epsilon R 70 sigma sama dengan 4. Tentukan konstanta propagasi gamma kan ya, gamma. Konstanta propagasi itu gamma pada frekuensi 100 MHz. Berarti gamma sama dengan alfa ditambah J beta. Alfanya tadi ada rumusnya di sini. Ini alfa rumusnya. Beta ini ada rumusnya. Dimasukkan aja ke dalam persamaan. Sigmanya ada nilainya 4, omeganya ada tahu ya frekuensinya 2πf, epsilonnya juga tahu ya 1 gitu ya. Atau berapa gitu ya. Mu R-nya 1, epsilonnya ada nilainya, sigmanya 4 misalnya. Masukkan ke persamaan ini alfa dan beta, akhirnya kita tahu konstanta propagasi gamma. Nah, berikutnya gamma sudah tahu, kita bisa menghitung cepat rambat gelombang di air laut. Ini V sama dengan, tadi bisa pakai rumus V sama dengan lambda dikali F. Di mana lambdanya pasti menyesuaikan dari panjang gelombang konstanta propagasi ini, dari O beta yang sudah diketahui di sini. Dapat juga. Gitu. Contoh berikutnya adalah gelombang elektromagnetik merambat pada losi dielektrik. Dengan tangensial loss akar 8 pada frekuensi 100 dan dielektrik seperti ini. Nah, ini persamaannya. Oke. Nah, untuk besok ya, kalian harus coba dulu ini ya. Tolong dibuat dulu latihan ini. Yang ini, contoh yang ini ya. Mana tadi? Yang ini saja. Oh, tadi dari sini nih. Dari sini ya. Hitung tangensial loss. Yang ini, nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ya. Coba buat 4 nomor itu. Bagi yang pingin bonus, ya, misalnya merasa nilai UTS-nya kemarin jelek, ingin terbantu misalnya, silahkan kerjakan ini. 4 itu. Ya. Nanti saya akan tambahkan bonus untuk yang mengerjakan. Oke. Nah, berikutnya nanti dalam konduktor. Ada konduktor sempurna, ada konduktor biasa. Baru kemudian pointing vector dan yang lainnya. Nanti kita bahas ini di pertemuan berikutnya. Coba diendapkan dulu karena ini rumusnya cukup banyak ya. Kalian boleh membuat catatan kecil gitu ya dari rumus-rumus ini, kumpulkanlah. Pisahkan parameter konduktor sempurna dan sebagainya ya, atau kalian meresumekan ini ya di bagian-bagian yang penting. Boleh juga itu nanti dikumpulkan ke saya nanti akan lihat, saya berikan juga itu sebagai bonus. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, baik ya. Karena cukup banyak persamaannya, silakan diendapkan dulu ya. Saya record sih materi sekarang. Nanti kita lanjutkan lagi hari Selasa. Gitu ya? Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Oke. Masih Bu. Mohon Bu. Bisa